Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Dinda Safira, Vera Mei Santika, Muhammad Rizky Sevriadi, Rizky Febrian, dan Nofran. Di sini kami akan melakukan tugas untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Internet of Things untuk monitoring suhu dan kelembapan menggunakan Bailing dan Walkwi. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan untuk simulator yang digunakan. Di sini kami menggunakan ISV32 dan DHT22, yaitu dengan mengkonekkan DHT1 VCC dengan ISV5V, kemudian DHT1 SDA yang dikonekkan dengan ISV32, lalu ada DHT GND yang dikonekkan dengan GND ISV2. Kemudian untuk code-nya, yang pertama ada kita menginisialisasi Bailing dan Wi-Fi-nya. Yang pertama ada Bailing template dan template ID dan template name yang digunakan untuk menghubungkan ISV32 dengan template yang telah kita buat di aplikasi Bailingnya. Selanjutnya ada Bailing out token digunakan untuk autentikasi yang diperlukan agar ESP32 bisa terhubung ke akun Bailing pengguna. Kemudian selanjutnya memasukkan library yang kita butuhkan. Yang pertama ada Wi-Fi dan Wi-Fi client digunakan untuk mengkoneksi ke jaringan Wi-Fi. Selanjutnya ada Bailing Simple ESP32 yang digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke aplikasi Bailing. Dan yang ketiga ada DHT, library yang digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT22-nya. Selanjutnya ada konfigurasi sensor DHT22. Ada DHT pin digunakan untuk sensor DHT22 terhubung ke pin GPIO32 pada ESP32. Lalu ada DHT type DHT22 digunakan untuk merupakan salah satu jenis sensor yang digunakan yaitu DHT22, dan ada juga DHT pin dan DHT type digunakan untuk membuat objek DHT untuk membaca data dari sensor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kode untuk token autentikasi untuk koneksi ke Blink. Selanjutnya ada SSID untuk nama WiFi yang digunakan, yaitu Walkwi Gues untuk simulasi di Walkwi-nya. Selanjutnya yaitu yaitu password atau kata sandi. Lalu kode selanjutnya yaitu untuk memulai komunikasi serial dengan bound rate 115200. Untuk menampilkan teks ke serial monitor menandakan sistem memulai berjalan dan menginisialis sensor DHT22 agar bisa membaca data dan suhu kelembapan. Untuk menghubungkan ESP32 ke Wi-Fi dan Blink server. Fungsinya adalah untuk menyiapkan komunikasi serial, mengaktifkan sensor DHT22, menghubungkan ESP32 ke Wi-Fi dan server Blink. Lalu selanjutnya fungsi loop, yaitu untuk membaca data sensor, membaca suhu dalam, yaitu rate temperatur, rate humidity adalah membaca kelembapan dalam, untuk menunggu 1 detik, delay 1000, untuk menunggu delay 1 detik, sebelumnya membaca ulang data untuk menghindari pembacaan terdahulu lebih cepat. Lalu selanjutnya adalah mengirimkan suhu ke virtual pin di Blink untuk mengirimkan kelembapan ke virtual pin V1 di Blink, menampilkan data serial ke monitor. Selanjutnya adalah ESP32 terhubung ke Wi-Fi menggunakan Blink Begin. Sensor DHT22 membaca suhu dan kelembapan setiap 1 detik. Data dikirimkan ke Blink melalui virtual pin V0 suhu dan V1 untuk kelembapan. Data juga ditampilkan di serial monitor untuk di debugging. Pengguna dapat melihat data di aplikasi Blink secara real time. Lalu selanjutnya adalah V0 untuk menampilkan suhu dan V1 untuk menampilkan kelembapan. Dan yang terakhir untuk SP32 untuk membaca suhu dan kelembapan digunakan DHT22. SP32 mengirimkan data ke aplikasi Blink menggunakan virtual pin. Data menampilkan serial monitor dan aplikasi di Blink. Dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur notifikasi atau grafik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bagaimana cara menghubungkan Blink menggunakan Walkwi? Yaitu langkah pertama adalah kita masuk ke website Blink, kemudian klik developer zone itu untuk membuat template baru. Kemudian kita buat new template.
Kemudian buat nama itu monitoring suhu. Kemudian untuk hardware-nya kita menggunakan ESP32 sebagai microcontroller. Kemudian untuk koneksinya kita menggunakan Wi-Fi. Kemudian klik down. Oke, setelah itu kita masuk ke data streams. Setelah masuk ke data stream, kita masuk ke new data stream untuk membuat data streamnya. Kemudian klik untuk nama name-nya, yang pertama itu kita buat yaitu suhu. Kemudian PIN-nya itu terserah kita mau menggunakan P1 atau P0, tapi biasanya untuk awalnya itu P0. Kemudian kita untuk data type-nya kita menggunakan double karena untuk monitoring suhunya kita menggunakan float. Kemudian untuk unitnya kita menggunakan Celsius. Kemudian untuk yang dirubah untuk min max-nya itu nilai max-nya menjadi 100, itu dari 0 sampai dengan 100 seperti itu. Kemudian klik create. Oke, kemudian klik new data stream lagi untuk membuat kelembapan. Tetap virtual pin. Tulis untuk nama name-nya itu kelembapan. Nah, untuk pin-nya, untuk panel tadi sudah digunakan, maka kita akan otomatis masuk ke pin P1. Kemudian untuk data type-nya kita tetap menggunakan integer. Kemudian untuk unit-nya kita menggunakan yaitu percentage. Untuk max-nya tetap seperti tadi itu 100, jadi dari 0 sampai dengan 100. Kemudian klik create. Setelah itu klik save. Oke, lanjut untuk teman saya. Boleh dilanjut untuk Reski Febrian. Hmm. Oke, terima kasih Novran. Jadi langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu membuat dashboard dari tampilan dashboard dari device-nya. Jadi langkah pertama adalah masuk ke web dashboard, kemudian create, dan untuk di sini karena akan memantau suhu, jadi saya akan menggunakan yang gauge dua dua icon, jadi satu untuk kelembaban dan satunya lagi untuk suhu. Kemudian untuk di settingnya, data streamnya dimasukkan sesuai dengan yang ingin dimasukkan. Jadi V0 untuk suhu dan V1 untuk kelembaban. Kemudian save. Kemudian untuk device, selanjutnya itu dari developer zone pindah ke device, kemudian klik new device. Habis dari new device, lanjut ke from template dan masukkan eh, template yang sudah dibuat di developer zone tadi. Di sini contohnya monitoring suhu dan create. Maka nanti device yang sudah dibuat akan terlihat di dalam kolom device tersebut. Dan suhu dan kelembapan pun bisa dipantau dari sini. Selanjutnya akan dilanjutkan ke Rizky Sapiadi. Baik, terima kasih Rizky Febrian. Saya akan mencoba mengkonekkan eh, data dari Blink ini menuju Walkway. Pertama kita copy dulu bagian 3 kode ini, lalu pada di sini, lalu kita pindah ke Walkway. Kode yang tadi kita pastekan ke sini. Nah, pada bagian token harus disamakan kepada dengan bagian char out ini. Nah, setelah sama kita akan mencoba runningnya. Ntar, jika sudah terkoneksi ini akan menjadi online.
Di sini kita sudah connect ke Blink-nya. Coba kita cek dulu. Kalau ternyata belum, kita tunggu dulu di sini. Wi-Fi-nya sedang mencoba connect ke akun Blink. Nah, tampak di sini terlihat bahwa eh, di Blink kita sudah menjadi online. Nah, ini suhunya adalah 60 Celcius dan kelembapannya 74. Kita lihat di sini sudah sama berdasarkan walkway-nya. Di sini kita bisa mengaturnya, kita akan mencoba mengaturnya menjadi temperaturnya 32 dan humidity-nya menjadi 53. Kita lihat apakah sudah terhubung ke Blink-nya juga. Nah, terlihat di sini tampak eh, apa Blink konsolnya ini sudah mendetek hasil keluaran dari walkway-nya. Selanjutnya kami akan menguji dari masing-masing billing kami untuk dikonekkan dengan walkwie-nya. Yang pertama akan dilakukan oleh teman saya. Silakan. Baik, saya Reski Febrian, saya akan mencoba mengkonekkan Walkbee saya ke Bylink saya. Jadi langkah pertama yang akan saya lakukan itu ngebuild kodenya dulu di VS Code karena aku tidak memakai Walkbee versi web. Kalau udah, di run aja Walkbee-nya. Kalau di sini udah terdapat output, bisa dilihat di Walkbee-nya dan Walkbee-nya online. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk billing. Baiklah, di sini saya akan menguji dengan billing saya sendiri. Boleh, Kipep, tuh, diuji. Baik, setelah diuji ternyata ant- untuk mengkonekkan antara billing dan walkwie-nya di sini sudah muncul tulisan online yang artinya berhasil dikonekkan. Selanjutnya akan diuji oleh teman saya yang lain. Silakan. Selanjutnya ini adalah tampilan daily billing saya. Karena sudah di-run, jadi dia menunjukkan online dan di sini sudah menunjukkan suhu dan kelembapannya. Baik, itu saja. Akan dilanjutkan teman saya. Oke, baik. Untuk Blink saya juga sudah online. Saya kembalikan kepada Dinas Pira. Mungkin itulah sekian tutorial dan langkah-langkah penjelasan kami mengenai monitoring suhu dan kelembapan menggunakan billing dan walkwie. Sekian presentasi dari kami hari ini. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.